Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG hanya naik 0,05% ke angka 6.834. Dan di video ini saya coba menganalisa saham PTBA yang hari ini terkena ARB untuk melihat bagaimana potensi kedepannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham PTBA. PTBA hari ini turun ARB 6% lebih ke harga 3.960. Jadi bisa kita lihat hari ini pada sesi 1 PTBA masih kuat berada di atas garis EMA 50 yang saat di 4.200 dan malah sempat naik mendekati resisten 4.300. Tapi pada sesi 2, PTBA ternyata langsung turun di bawah garis EMA 50 dan saat ini berada di bawah support di harga 4.000 dan dekat dengan support EMA 150 di harga 3.920. Dan penurunan ARB hari ini dikaitkan dengan pemberitaan bahwa PTBA melakukan akuisisi PTLU dari PLN. Banyak yang beranggapan bahwa investor merasa kecewa dengan akuisisi ini. Kesannya terpaksa untuk mengakuisisi, sehingga banyak dilepas investor hari ini. Dan jika kita lihat broker summary, bisa kita lihat penurunan 6% lebih ini ada distribusi asing yang sebelumnya terus masuk akumulasi, hari ini keluar dari saham PTBA. Jadi dari data yang kita dapat, secara teknikal memang PTBA sudah mulai melemah. Sebelumnya masih kuat di garis EMA 50, hari ini terlihat turun bawah garis EMA 50 dan dekat dengan garis EMA 150. Apalagi candle hari ini sangat solid candle merahnya. Jadi untuk saat ini memang untuk PTBA apabila teman-teman mau entry ataupun yang sudah berada beli di harga atas, menurut saya harus hati-hati. Karena penurunan tajam hari ini disertai distribusi. Walaupun masih aman karena masih berada di atas garis EMA 150. Jadi besok menurut saya tetap harus pantau pergerakan PTBA. Apabila PTBA masih bisa bertahan di atas garis EMA 150, masih aman. Tapi apabila mau entry, menurut saya paling aman adalah lihat PTBA apakah besok berhasil naik kembali di atas harga 4.000. Pada perdagangan awal atau pada saat pembukaan saya lihat masih ada potensi untuk panic selling. Sehingga PTBA masih ada potensi untuk dibuat turun di bawah harga 3.900. Tapi kita coba lihat selama sesi perdagangan besok apakah PTBA berhasil dibuat naik lagi di atas harga 4.000. Apabila masih berhasil naik di atas harga 4.000, menurut saya PTBA masih menarik untuk dipantau. Masih bisa coba entry untuk trading jangka pendek. Tapi apabila ternyata besok PTBA tetap berada di bawah harga 3.900 selama perdagangan, hati-hati PTBA trennya menurut saya akan mulai bergerak downtrend. Dan sebaiknya jangan entry apabila PTBA berada di bawah garis EMA 150. Jadi paling aman adalah wait and see dulu. Apabila besok PTBA berhasil naik di atas harga 4.000 atau minimal bertahan di atas garis EMA 150, masih bisa coba spekulatif buy. Dan hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Tapi apabila ternyata besok terlewati, sebaiknya tinggalin saham ini dulu. Karena secara potensi akan lanjut turun menuju harga 3.700. Jadi harus hati-hati karena apabila masih lanjut turun berarti secara tren PTBA akan mulai bergerak downtrend. Jadi sebelumnya trennya masih uptrend, bisa kita lihat saat ini sudah mulai patah tren. Jadi sudah harus hati-hati. Apalagi terlihat apabila besok asing masih terus keluar, maka PTBA masih akan kesulitan untuk bangkit. Tapi untuk yang mau trading cepat atau trading jangka pendek bisa memanfaatkan kondisi saat ini untuk trading cepat. Apabila PTBA berhasil rebound di atas harga 4.000 atau minimal di atas garis EMA 150. Sekarang saya coba update untuk saham Adro. Bisa kita lihat Adro juga hari ini bergerak turun, tapi penurunannya tidak sebesar PTBA, hanya turun 2% lebih ke 3.860 dan terlihat saat ini masih berada di atas garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di 3.770. Dan untuk support terdekat di atas garis EMA 50 masih ada 3.800. Jadi secara tren dalam beberapa minggu ini memang Adro saat ini trennya mulai sideways.
Dan terlihat saat ini masih kesulitan untuk naik di atas harga 4.000. Jadi sebelumnya sempat naik di atas harga 4.000, tapi candlenya candle merah, ini belum terkonfirmasi apa-apa, dan ternyata keesokan harinya masih bergerak turun. Dan garis MACD pun terlihat saat ini masih bergerak turun. Untuk ADRO bisa kita lihat penurunan hari ini masih ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan untuk ADRO jika kita lihat 4 hari terakhir ini asing terus keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ADRO masih ada potensi untuk lanjut turun mengetes garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman mau entry, bisa coba pantau saja dulu pergerakan ADRO, tunggu di sekitar garis EMA 50. Apabila ADRO masih kuat bertahan di atas garis EMA 50, bisa coba entry untuk swing trade. Dengan target take profit jangka pendek itu di harga 4.000 apabila masih bisa rebound dari garis EMA 50. Tapi apabila ternyata ADRO gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan seperti PTBA lanjut turun, sebaiknya apabila teman-teman sudah beli di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit. Karena secara tren pun ADRO berarti akan mulai melemah. Walaupun masih ada garis EMA 150 saat ini di 3.270 yang mungkin masih bisa menahan penurunan dari saham ADRO. Tapi saat ini apabila terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 50, berarti ADRO sudah tidak bergerak uptrend lagi untuk tren jangka menengah. Jadi sudah harus waspada. Selanjutnya saya akan update juga saham Medco yang bisa kita lihat sampai saat ini belum berhasil break harga 1.000. Jadi walaupun beberapa kali sempat berada di atas harga 1.000, tapi bisa kita lihat, selalu saya jelaskan apabila candlenya belum mengkonfirmasi bahwa ini terlewati, berarti masih ada potensi untuk bergerak turun. Jadi sampai saat ini belum terkonfirmasi break harga 1.000. Ini berada di atas harga 1.000 tapi candle merah belum terkonfirmasi, keesokan harinya masih berusaha untuk break dan ternyata hari ini masih turun hampir 3% ke harga 975. Jadi terlihat saat ini masih ada potensi untuk menurut saya turun ke 935 sampai harga 900. Tapi untuk cara tren, Medco saat ini masih oke. Bisa kita lihat garis EMA 50 masih di sekitar 880 dan cara tren masih bergerak tren. Dan garis MACD sebelumnya mencoba untuk bangkit, saat ini kembali bergerak turun. Bisa kita perhatikan di sini, pada penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi, asing juga terlihat masih distribusi. Jadi untuk Medco saya lihat masih ada potensi sideways dan turun menuju 900 sampai 935 satu minggu ini. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu di support untuk entry-nya atau tunggu Medco buy on breakout pada saat berhasil break harga 1.000. Karena apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di 1.100. Dan untuk teman-teman sudah beli di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold walaupun Medco ada potensi untuk bergerak turun. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Agro yang hari ini naik 8%, sama seperti BBYB hari ini juga naik lumayan tinggi. Tapi ingat, Agro walaupun naik 8% secara tren masih bergerak sangat downtrend. Dan saat ini mencoba untuk naik kembali di atas harga 500 yang merupakan resisten psikologis saat ini. Apabila masih bisa bertahan di atas harga 500, menurut saya menarik juga untuk entry saham Agro untuk trading jangka pendek. Tapi apabila besok Agro gagal bertahan di atas harga 500, menurut saya sebaiknya jangan entry dulu. Karena ada potensi untuk lanjut turun ke 450 sampai harga 400. Dan garis MACD saat ini mulai bergerak sideways. Agro bisa kita lihat pada kenaikan 8% lebih ini terlihat masih ada sedikit akumulasi, sedangkan asing melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Agro masih ada potensi untuk naik menuju harga 550 minggu ini. Tapi ingat, apabila berhasil naik tapi mulai berbalik arah dan turun di bawah harga 500, pertimbangkan untuk take profit dulu apabila teman-teman hari ini sudah berhasil beli di harga bawah. Karena secara tren Agro berpotensi untuk lanjut bergerak turun. Seperti penjelasan saya sebelumnya, bisa kita lihat Agro berhasil rebound dari 550, mencoba untuk naik di atas resisten di 615, gagal break dan melanjutkan penurunan. Jadi ini juga sama, apabila mencoba untuk naik di atas harga 550 ternyata masih gagal break, masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Karena kenaikan hari ini juga belum menandakan apa-apa. Karena saham downtrend pun pasti ada waktunya untuk terbentuk candle hijau. Tapi bukan berarti
langsung ada potensi untuk reversal trend dan melanjutkan uptrendnya. Jadi tetap harus waspada, apalagi terlihat belum ada akumulasi besar pada kenaikan tinggi hari ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli saat ini, pantau terus, jangan sampai profit yang teman-teman punya malah menjadi loss ke depannya. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau enter membeli saham agro, saat ini sebaiknya tunggu di sekitar harga 500. Apabila teman-teman pantau agro terlihat masih kuat berada di atas harga 500, bisa coba entry di sekitar harga 500. Dan sama, pertimbangkan dulu take profit di sekitar harga 550 apabila memang masih gagal break. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.